Hai, halo semuanya. Di sini aku Halila Intan Sari Sodiki NIM 401418045 akan menjelaskan mengenai uji lipid. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 아직 나는 그대로인 걸 내가 걸어가는 이 길을 꿈꾸던 그때 그대로 매일을 춤추던 처음 그 자리에 남아있는 걸 But you never know that you walk in my shoes You never know I'm 켜버린 내 끈 Cause everybody sees what they wanna see It's easier to judge me than to believe 깊이 숨겼던 낡은 생각들 가끔 나를 찾고 괴롭게 Cara kerja untuk uji kualitatif keberadaan lipid yaitu menyiapkan kertas minyak dan memotongnya seukuran 5 x 5 cm. 나도 잘 모르는 날 누가 알아주길 기대하는 내 모습이 차지가 두려워 저 빛이 더 밝아질수록 내 그림자도 길어지는데 너무 눈이 부셔올 때 난 뒤를 볼 수 있을까 Kemudian mengambil masing-masing bahan sampel dengan menggunakan pipet atau apapun, lalu diteteskan pada kertas minyak tersebut. Diamkan sampel pada kertas minyak selama kurang lebih 10 menit, lalu amati perubahan yang terjadi. Pada praktikum yang kedua yaitu uji untuk membedakan minyak jenuh dan tak jenuh, yaitu menyiapkan 4 gelas plastik kaca atau 4 gelas plastik bening dan mengambil sampel ke dalam gelas plastik tersebut. Memasukkan sampel ke dalam gelas plastik dan diberi tanda berupa tulisan atau tanda lainnya. Meneteskan iodin sebanyak 3 tetes ke dalam sampel dan mengaduknya dengan sendok. Mengamati perubahan warna yang terjadi setelah ditetesi iodin. Kemudian, kalian dapat menghitung jumlah tetes iodin yang dimasukkan ke dalam sampel, lalu bandingkan setiap sampel. Jangan lupa didokumentasikan dan dicatat hasilnya ya. Pada praktikum yang ketiga yaitu uji emulsi lemak. Kalian dapat menyiapkan 4 gelas plastik atau 4 gelas kaca bening dan mengisi semua gelas yang sudah kalian siapkan dengan 2 sendok minyak goreng. Kemudian tambahkan air sebanyak 2 sendok ke dalam masing-masing gelas. Tambahkan setengah sendok makan soda kue ke dalam gelas kedua atau gelas pertama, sabun cair pada gelas selanjutnya, dan putih telur pada gelas yang lainnya. Jangan lupa diberi tanda untuk membedakan antara soda kue, sabun, dan putih telur. Lalu menggocok dengan kuat pada masing-masing gelas. Amati apa yang terjadi pada masing-masing gelas dan catat hasil yang kalian dapatkan. Love to hate me. I'ma let you fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep on turning it up and you want me down. Negative taste, negative nights. Baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No drama in my life. Wake up, yeah, make up, maybe I need you.
I'm taking back what you've taken from me. You're mistaken, honey, there's something that remind me why I be alone on my own. If I needed you, I have you that I know. Hold up, I could do bad by myself, don't need help. One of a kind of hand that I was dealt, like oh well, felt Cupid was stupid, I should've knew it. Cause I've been through it, you wouldn't do it if it ain't foolish. Stupid. You ain't with my love if you only love to hate me. Love, 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 love. How you love to hate me. Love, 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 love. You ain't with my love if you only love to hate me. Pada uji kualitatif lipid adalah uji sederhana yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan lipid atau lemak pada sampel. Uji ini menggunakan kertas sama yang digunakan untuk membedakan antara keberadaan lipid atau tidak ada keberadaan lipid, yaitu ditandai dengan adanya ketransparanan pada kertas. Pada praktikum ini diketahui bahwa bahan yang mengandung lemak adalah kemiri, sabun putih telur, susu murni, minyak jelantah, kacang kaldu, margarin, minyak zaitun, minyak goreng, santan, bawang merah, bawang putih, dan anggur. Karena kertas yang ditetesi terlihat transparan saat diarahkan ke arah datangnya sinar cahaya. Lemak jenuh adalah lemak yang memiliki ikatan tunggal, sedangkan lemak tak jenuh adalah lemak yang memiliki ikatan setidaknya memiliki satu ikatan rangkap. Pada percobaan kedua ini bertujuan untuk membedakan antara lemak jenuh dan tak jenuh dengan menambahkan larutan iodin yang didapatkan dari betadin ke sampel. Uji ketidakjenuhan ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi iodin. Iodin digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak, lalu warna itu kembali lagi ke warna asal. Warna merah tersebut pudar karena menandakan bahwa adanya ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Sampel minyak kelapa, mentega, warna merah muda tidak hilang walaupun sampel ditambah beberapa tetes iodin yang mengindikasikan bahwa minyak kelapa, minyak jelantah, dan mentega tersebut merupakan lemak jenuh. Pada minyak kelapa sawit mengandung asam palminat, di mana asam palminat ini termasuk ke dalam asam lemak jenuh. Pada mentega juga dikenal sebagai butter, bahan utamanya terbuat dari krim atau susu kambing, domba atau sapi, sehingga dari lemak hewani yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Asam lemak jenuh dan tak jenuh dapat dibedakan dengan adanya ikatan pada gugus hidrokarbonnya. Pada kuah dibutuhkan setidaknya 10 tetes iodin untuk mengubah warna kuah tersebut. Hal ini mengindikatorkan bahwa sampel kuah yang saya gunakan merupakan sampel yang mengandung lemak tak jenuh. Ini adalah reaksi yang terjadi saat sampel merupakan asam lemak tak jenuh. Hal yang terjadi sebenarnya adalah banyaknya jumlah iodin yang diserap menunjukkan adanya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh, sehingga asam lemak jenuh akan membutuhkan tetesan iodin untuk memutus rantai rangkap yang ada pada sampel tersebut. Reaksi ini disebut dengan reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pengubahan senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap atau tak jenuh menjadi senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal atau jenuh. Reaksinya adalah seperti gambar ini. Pada praktikum yang ketiga yaitu praktikum uji emulsi lemak. Emulsi sendiri adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair dengan zat cair lainnya, di mana satu campuran yang terdiri dari dua bahan yang tidak dapat dicampur dengan satu bahan tersebar di dalam frasa yang lain seperti air dan minyak. Dalam hal ini, air dan minyak tidak dapat tercampur karena kepolaran antara minyak dan air berbeda, bersifat nonpolar sedangkan air bersifat polar. Senyawa polar hanya dapat larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa nonpolar hanya dapat larut dalam senyawa nonpolar.
Pada praktikum yang sudah kita lakukan tadi, tabung yang dicampur dengan soda kue atau Na2CO3 pada saat dikocok, larutan ini terlihat keruh dan menghasilkan busa. Hal ini disebabkan karena asam lemak bebas bereaksi dengan soda membentuk sabun, dan sabun adalah emulsifier. Dalam hal ini terbentuk emulsi yang stabil, sedangkan pencampuran dengan sabun menghasilkan emulsi yang lebih stabil dibandingkan dengan penambahan soda. Penambahan protein berupa telur menghasilkan emulsi yang tidak stabil, sehingga urutan emulsi dari yang paling stabil adalah sabun, soda kue, lalu yang terakhir adalah putih telur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena kami akan menampilkan video-video kreatif lainnya. Sampai jumpa kawan-kawan.